Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Halo, selamat malam pemirsa. Ketua MPR RI Bambang Susatyo dan Ketua DPD RI Lanyala Mataliti kompak mengusulkan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu poin amandemen tersebut adalah mengembalikan kembali MPR menjadi lembaga tertinggi negara. Mengembalikan fungsi MPR seperti dahulu. Berarti ke depannya tidak ada pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat. Presiden justru kembali dipilih oleh MPR. Pertanyaannya adalah jika amandemen ini benar-benar terjadi, apakah ini bentuk kemunduran demokrasi? Inilah akan kami sajikan dalam editorial pada malam hari ini, ide sesat amandemen kembali ke Orba. Bersama saya, Afiani Malik. Sesat amandemen kembali ke Orba. Salah satu karya agung reformasi adalah sistem demokrasi. Sistem ini membuahkan apa yang diharapkan oleh rakyat, yakni pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat. Dalam demokrasi, kedaulatan berada di tangan rakyat. Tidak cuma di atas kertas, tidak hanya menjadi goresan kata-kata di kitab konstitusi. Rakyat benar-benar berdaulat pasca reformasi. Sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, rakyat berhak menentukan wakil-wakilnya secara langsung, baik di legislatif maupun pucuk pimpinan eksekutif. Tak sia-sia darah tumpah dari tubuh anak-anak bangsa saat menumbangkan era otoritarian Orde Baru. Tak percuma nyawa melayang dari raga para pahlawan reformasi, karena berkat jasa merekalah rakyat di Republik ini menghirup kebebasan. Namun, bukan berarti semua kalangan suka dengan situasi itu. Masih ada yang berpikir dan berpendirian sebaliknya. Salah satunya adalah Ketua Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, Lanyala Mataliti. Bagi Lanyala, pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat ternyata bukan sesuatu yang ideal. Dia ingin kembali ke zaman dulu. Zaman ketika rakyat seolah-olah punya kedaulatan. Lanyala ingin Undang-Undang Dasar 1945 yang diamandemen setelah reformasi diamandemen kembali agar seperti sebelum reformasi. Ada 5 poin yang dia usulkan pada Senin 14 Agustus lalu berdasarkan hasil sidang paripurna pada 14 Juli 2023. Poin pertama dan paling utama adalah DPD ingin mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Sebagai lembaga tertinggi, MPR nantinya berwenang menetapkan TAP MPR sebagai produk hukum dan menyusun haluan negara sebagai panduan kerja presiden. MPR pula yang memilih dan melantik presiden serta mengevaluasi kinerja presiden di akhir masa jabatan. Lanyala tak sendirian. Dalam pidato pembukaan sidang tahunan MPR, Rabu 16 Agustus lalu, Ketua MPR Bambang Susatyo juga mengungkapkan perlunya posisi MPR ditata ulang sebagai lembaga tertinggi negara. Bambang memang tak setegas Lanyala soal presiden dan wakil presiden kembali dipilih oleh MPR. Tetapi, buat apa mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara kalau tidak punya kewenangan memilih presiden dan wakil presiden? Pasal 6A Undang-Undang 1945 jelas dan tegas menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Harus kita tegaskan pula bahwa aturan main seperti itulah yang terbaik bagi bangsa ini, bagi rakyat negeri ini. Nah, pemirsa, itulah yang akan kami sajikan dalam editorial pada malam hari ini. Ide sesat amandemen kembali ke Orba. Dan sudah bersama dengan saya anggota Dewan Redaksi Media Group Arief Suditomo. Mas Arief, selamat malam. Malam, Afi. Mas Arief, sebelum kita bahas lebih jauh, kita dengarkan dulu Mas Arief dan juga pemirsa statement dari Ketua MPR RI Bambang Susatyo soal mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Dan hal ini semakin dipertegas oleh Ketua DPD Lanyala Mataliti. Sesuai amanat ketentuan pasal 1 ayat 2
Undang-Undang Dasar sebagai representasi dari prinsip daulat rakyat, maka MPR dapat diatribusikan dengan kewenangan subjektif superlatif dan kewajiban hukum untuk mengambil keputusan atau penetapan-penetapan yang bersifat pengaturan guna mengatasi dampak dari suatu keadaan kahar fiskal maupun kahar politik yang tidak dapat diantisipasi dan tidak bisa dikendalikan secara wajar. Idealnya memang MPR Republik Indonesia dikembalikan menjadi lembaga tertinggi negara. Saya tetap mendorong, makanya saya ditanya sama teman-teman mendukung Pilpres atau bagaimana. Saya nggak terpikir dengan copras-capres selama itu ala liberal. Saya tetap mendorong beli presiden itu di MPR. Karena apa? Kalau Pilpres itu hanya mewakili partai politik. Sedangkan kami bukan partai politik. Kita ini orang independen, orang perorangan yang tidak berpartai politik. Ya. Terus bagaimana kita mau cari presiden yang dari partai politik? Satu. Indonesia ini ada 270 juta jiwa. Masa perjalanan 270 juta jiwa ini diikat dengan aturan yang harus mengikuti dari partai politik? Berarti mana? Padahal di dalam MPR itu kan terdiri dari utusan golongan, utusan daerah, dan DPR. Ini utusan golongan dan utusan daerah ini dibuang pada tahun 99 sampai 2002. Ya itu tadi statement dari Bambang Susatyo dan juga Lanyala Mataliti. Mas Arief, ada-ada aja ya. Emang kalau tahun-tahun pemilu tuh ide-ide kreatif muncul gitu. Tapi kenapa yang kali ini kita bilang ini ide sesat? Ya itu makanya harus kita bedakan mana yang kreatif, mana yang sesat ya. Kalau saya pikir tanpa kita harus memberikan label pada kedua hal tersebut, salah satu hal yang harus kita pertimbangkan adalah bagaimana perjalanan dari 4 kali kita melakukan amandemen itu pengorbanannya seperti apa. Bukan hanya pengorbanan waktu loh, tapi juga ada biaya, bahkan bergejolak politik di tengah-tengahnya, ada Semanggi II di dalamnya. Dan itu merupakan salah satu hal yang juga harus kita pertimbangkan. Dan perjalanan kita, demokratisasi kita sudah sampai ke titik yang amat sangat penuh dengan cobaan. Dan kalau harus kita mundur lagi dengan memberikan kewenangan proksi kepada segelintir orang untuk memilih presiden, dan saya pikir itu bukan sebuah kemajuan ya, tapi itu justru kemunduran. Dan pada dasarnya yang kita ketahui juga adalah pertimbangan kedua adalah this is a very bad timing gitu loh. Kita akan melakukan pemilu dalam hitungan yang amat sangat singkat, dan kita sekarang harus berhadapan dengan amandemen konstitusi, dan itu saya pikir adalah sebuah usulan yang sangat-sangat buruk dan timingnya juga buruk. Apakah ini test the water? Mengingat ini ada momentum jelang pemilu, tahun politik, atau memang sebenarnya gagasan yang bisa saja serius akan digulirkan? Bisa jadi, karena apapun itu, para politisi kan selalu melalui tahap-tahapan itu ya. Kalau misalnya ternyata responnya buruk, mereka akan melakukan memanage apa yang pada akhirnya menjadi strategi-strategi mereka. Tetapi yang paling penting adalah apabila sekarang begini, amandemen itu akan dilakukan kembali kepada konstitusi kita. Salah satu hal yang pada akhirnya harus kita pertimbangkan adalah orientasi dari amandemen tersebut itu tidak boleh untuk percaturan power, untuk menambah power politik dari sebuah institusi. Tetapi ujung-ujungnya harus untuk kesejahteraan rakyat. Dan itu merupakan salah satu pertanyaan yang harus kita jawab sekarang. Apakah kalau amandemen ini kita lakukan, birokrasi atau layanan birokrasi itu akan jauh efektif dan efisien apa enggak? Atau pelayanan publik akan lebih baik atau tidak? Atau hal-hal yang sifatnya aksi-aksi koruptif atau kasus-kasus korupsi akan lebih sedikit apa tidak? Kan saya pikir itu harus kita jawab bersama-sama ya. Dan itu merupakan salah satu hal yang kita tidak boleh tanpa pengkajian yang matang dan tidak boleh hanya dengan syahwat politik untuk menambah kekuasaan saja. Salah satu argumentasi yang disampaikan adalah yang disampaikan oleh Ketua MPR adalah dengan alasan jika ternyata nanti ada keadaan yang berbahaya atau darurat seperti pemilu yang tertunda atau termasuk kritik Lanyala soal mahalnya biaya politik terutama saat Pilpres bisa merusak persatuan bangsa. Apakah argumentasi itu bisa diterima melihat situasi yang urgent sehingga perlu dilakukan amandemen?
Mas Arief? Ya, sejak 2004 kita sudah menjalani berbagai macam tahapan pendewasaan perpolitikan di Indonesia. Pemilihan presiden langsung, pemilihan langsung pilkada, dan berbagai macam hal yang pada dasarnya membuat sekarang ini kita makin lama makin matang dalam berpolitik. Dan itu semua juga bukan hanya buat politisi, tapi juga buat rakyat. Dalam hal mereka mencerna siapa yang mereka akan pilih, partai mana yang mereka akan pilih, itu merupakan salah satu hal yang tidak bisa kita abaikan begitu saja dengan alasan bahwa biaya berpolitik mahal, gitu ya. Akan ada tiba waktunya untuk kita sama-sama merenung untuk pada akhirnya bagaimana caranya membuat biaya berpolitik kita akan jauh lebih murah. Tapi bukan dengan sebuah ide bahwa dalam waktu dekat ini kita harus lakukan amandemen konstitusi. Oke, baik. Mas Arief, kita akan lanjutkan sesaat lagi. Termasuk juga ancaman demokrasi adalah ketika presiden dan wakil presiden tidak akan lagi dipilih oleh rakyat. Kita minta tanggapan dari Mas Arief juga. Kita simak seperti apa tanggapan dari para pengamat. Usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Apa kaitannya problem yang terjadi sekarang dengan ujuk-ujuk mengubah sistem pemilihan presiden? Karena saya kira kalaupun itu dikaitkan dengan adanya haluan negara, belum pernah ada riset sepemahaman saya ya, kalau ada mungkin saya harus baca, yang menunjukkan bahwa kesalahan atau kegagalan saat ini itu karena tidak adanya haluan negara. Baik, dan Mas Arief, tidak hanya itu statement yang sama-sama tadi kita dengarkan yang disampaikan oleh Mas Uceng. Ada Pusat Studi Hukum dan Kebijakan PSHK yang juga menolak karena usulan itu dinilai tidak mendesak dan bahkan berpotensi membawa kemunduran demokrasi. Bagaimana kemudian ide ini yang juga harus menyeimbangi ide-ide kreatif atau ide-ide sesat yang lain? Ya. Afi, pada saat kita mengetahui sama-sama menyaksikan tentang apa yang sudah kita lalui dengan 4 kali amandemen tahun 99, 2000, 2001, 2002, itu semua kan terkait dengan bagaimana amanat reformasi itu harus dijamin dengan konstitusi. Dan itu semuanya terkandung dan kita nikmati sampai sekarang. Dan apa yang kita nikmati adalah elemen-elemen demokratisasi yang pada akhirnya menjamin kekuasaan seorang presiden itu nggak bisa diulur-ulur gitu. 2 kali cukup. Dan banyak sekali pasal-pasal yang diamankan ya. Dan salah satu hal yang juga menjadi komitmen pada saat itu adalah batang tubuh saja yang bisa diganti, pembukaan tidak. Nah, jadi kalau misalnya sekarang tiba-tiba ada pihak yang menyuarakan bahwa harusnya MPR lah sebagai lembaga tertinggi, harusnya MPR lah yang memilih presiden, harusnya berbagai macam hal yang pada dasarnya itu orientasi kekuasaan gitu ya. Jadi ini merupakan salah satu hal yang rakyat juga pada akhirnya tahu bahwa untuk apa kali ini amandemen itu diperjuangkan atau dilaksanakan? Apakah ini secara langsung berdampak pada kesejahteraan rakyat atau tidak? Gitu ya. Dan tadi apa yang Mas Uceng bilang adalah ternyata masih banyak hal-hal yang belum terbuktikan bahwa problem yang hari ini kita hadapi bersama itu karena tuntutan amandemen yang saat ini disuarakan. Jadi itu yang pada akhirnya mengapa kita lihat bahwa ini adalah ide yang belum tentu harus kita akomodasi sesegera mungkin. Mas Arief, kalau tadi kesimpulannya kurang lebih amandemen itu dilakukan untuk penyempurnaan dan juga penguatan konstitusi. Tapi di satu sisi kalau kita lihat apa tanggapan dari beberapa anggota DPR perwakilan partai politik soal ide ini, sebenarnya mereka seakan apa malu-malu gitu. Mereka tidak ada yang tegas menolak, mereka juga tidak berani mengiyakan, mengatakan bahwa ya tidak bisa langsung setuju, duduk dulu bersama, kita kaji bersama dan lain-lain. Apa itu artinya? Apa kemudian mereka merasa ini wacana mentah tidak perlu ditanggapi, atau sebenarnya mereka setuju tapi malu-malu? Afi, yang perlu sama-sama dalam hal ini kita sepakati adalah bahwa ide ini, gagasan ini tidak bisa kita iakan atau tidak bisa kita akomodir langsung dan pada akhirnya kita lakukan upaya amandemen. Karena upaya amandemen juga bukan suatu hal yang mudah gitu ya. 2/3 dari anggota majelis harus datang, 2/3 harus setuju, dan itu merupakan salah satu hal yang saya pikir tidak akan bisa terjadi dalam iklim politik saat ini. Nah, yang kedua adalah kita juga pasti
tahu ya bahwa sekarang kalau kita lihat MPR itu kan terdiri dari DPR dan DPD ya. DPD-nya dipilih juga. Begitu kita lihat tugas dan kewenangan DPR itu begitu powerful. Legislasi, kemitraan, kontrol, budget ada di situ. Sementara apa yang tersisa dengan DPD? Basically nggak ada apa-apa dan itu pada akhirnya membuat beberapa pihak merasa bahwa DPD adalah aksesoris saja gitu dalam kita melakukan kehidupan ketatanegaraan kita. Nah, jadi salah satu hal yang kita clear lihat di sini adalah apakah politisi atau anggota DPR dengan rela hati mau gitu ya. Saya pikir ini merupakan salah satu hal yang wajar. Apakah Afi mau berbagi? Apakah Afi mau men-share sebagian dari berbicara powernya? sesuatu yang bisa dinikmati, kebanyakan orang akan berpikir mengapa mesti berbagi gitu kan? Mengapa harus berbagi dan itu merupakan salah satu hal yang pada akhirnya harus melalui sebuah perjalanan yang harus sangat panjang untuk pada akhirnya kita menyepakati bahwa ya kita harus berbagi atau tidak, kita tidak harus berbagi. Itu kan belum tuntas. Jadi sepanjang itu belum tuntas kita kaji, kita sepakati dan proses kesepakatan ini tidak akan bisa sebentar. Harus ada beberapa tahap yang kita harus lalui dan itu belum pernah kita lalui. Jadi kalau misalnya sekarang ada lontaran seperti itu, ya nggak apa-apa, kita akomodasi sebagai sebuah wacana. That's it. Tapi fokus energi bangsa ini bukan ke situ dulu. 2024 kita masih ada hajatan yang lebih besar. Betul, tahapan pemilu yang juga harus dieksekusi dengan lebih serius dan bertanggung jawab. Baik, Mas Arief, kita lanjutkan sesaat lagi pemirsa. Kita lihat bagaimana tanggapan dari netizen mengenai ide ini. Tetaplah bersama kami. Ya, baik pemirsa, kami mengajak Anda untuk melihat seperti apa hasil dari polling yang kami lakukan di Twitter @MetroTV. Pertanyaannya ada, setujukah Anda jika pemilihan presiden kembali dipilih oleh MPR? Wow, tidak setuju, ini kompak. 87% yang mengatakan tidak setuju. Yang setuju 13%. Mungkin kita minta ya nanti, kenapa kira-kira ada yang setuju ini ya kan. Lalu kemudian ada tanggapan dari netizen, Bas Bastian mencari cara agar tetap berkuasa? Tanda tanya. Lalu satu lagi ada tanggapan dari Aep Saipudin, pemilihannya tidak perlu diubah kembali biar rakyat memilih presidennya, tapi memilihkan MPR sebagai lembaga tertinggi negara adalah sebuah keniscayaan. Oke, itu tanggapannya kurang lebih beragam ya. Ada yang mengatakan setuju atau tidak, meskipun banyak yang mengatakan tidak setuju. Mas Arief mengingat juga ada agenda energi bangsa ini akan mengarah menuju ke 2024. Ada pesta demokrasi yang mesti dikawal. Bagaimana kemudian ide ini, ide sebagai hak warga negara bisa diakomodir, tapi tidak akan ada mengawal supaya tidak ada penggalangan kekuatan politik untuk mengeksekusinya. Ya mungkin kita juga harus berterima kasih ya sama Pak Lanyala, sama Pak Bamsud untuk pada akhirnya mencetuskan ide ini untuk tapi catatannya sebagai ide dan gagasan untuk diwacanakan dan untuk dibahas. Jadi saya pikir itu layak dibahas, layak didiskusikan, layak menjadi sebuah diskurs dari public discourse dan ya, pada akhirnya waktulah nanti akan menentukan. Karena pada dasarnya amandemen itu jangan merupakan sebuah upaya untuk amassing power, tapi untuk kesejahteraan rakyat. Dan itu yang pada akhirnya harus kita laksanakan sebaik-baiknya. Karena ada beberapa periode-periode yang sudah kita lalui. Periode demokratisasi dari tahun 98 yang direalisasikan dengan 4 amandemen, 99, 2000, 2001, 2002, itu sudah cukup mengamankan berbagai macam tantangan zaman kita ke depan. Nah, sebaiknya kalau kita nanti akan merumuskan, ada loh beberapa hal yang akan membahayai atau menjadi hal yang bahaya buat kehidupan demokratisasi kita, itu harusnya kita wacanakan dengan baik. Kan ada DPR, ada MPR, dan seharusnya itu juga menjadi pembahasan di mereka, bukan hanya jadi wacana pada saat sidang umum saja. Dan tahun-tahun pemilu gitu ya, cuma penggalangan suara dan kekuatan politik. Baik Mas Arief, terima kasih banyak untuk diskusi kita dan juga pemirsa, terima kasih banyak atas atensi Anda. Kita jumpa di editorial minggu depan. Saya akan balik undur diri. Selamat malam. Sampai jumpa. Have a nice weekend. Bye. Thank you, Mas Arief. Metro TV.